Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arumi Jayanti dengan NIM 1512409. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami yang berjudul Analisis Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Kecepatan dan Akurasi Pengumuman Gempa Bumi oleh BMKG. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana kebijakan efisiensi anggaran di BMKG berpotensi mempengaruhi kecepatan dan akurasi informasi gempa bumi yang sangat vital bagi masyarakat Indonesia. Dapat kita ketahui, Indonesia adalah negara yang sangat rawan bencana gempa bumi karena letaknya yang berada di kawasan cincin api Pasifik. Setiap tahunnya, ratusan hingga ribuan kejadian gempa tercatat, dan sebagian diantaranya menimbulkan kerusakan besar, bahkan korban jiwa. BMKG memiliki peran sentral dalam memberikan informasi gempa, terutama dalam 5 menit pertama pasca kejadian. Namun, sejak diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran, muncul kekhawatiran bahwa keterbatasan dana bisa berdampak pada kecepatan deteksi dan ketepatan data yang disampaikan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti seberapa besar dampak efisiensi anggaran terhadap performa layanan informasi kebencanaan oleh BMKG. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami telah merumuskan 3 pertanyaan pokok. 1. Bagaimana kebijakan anggaran mempengaruhi operasional sistem informasi gempa BMKG? 2. Apa dampak efisiensi anggaran terhadap kecepatan dan akurasi penyampaian informasi gempa? 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi anggaran dalam layanan kebencanaan? Dengan menjawab ketiga rumusan masalah ini, kita akan dapat memahami bagaimana menjaga kualitas informasi publik di tengah keterbatasan fiskal. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis pengaruh kebijakan anggaran terhadap sistem informasi gempa BMKG. Kedua, menilai sejauh mana efisiensi anggaran berdampak pada kecepatan dan akurasi penyampaian informasi. Dan ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat efisiensi anggaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari penelitian ini. Penelitian ini secara khusus membahas tentang bagaimana efisiensi anggaran berdampak terhadap kecepatan dan akurasi pengumuman gempa bumi oleh BMKG. Artinya, fokus kami tidak membahas seluruh aspek layanan BMKG, melainkan terbatas pada layanan informasi gempa bumi saja. Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa hal utama. Pertama, kebijakan anggaran yang diterapkan di BMKG, terutama yang berkaitan dengan layanan informasi gempa. Kedua, proses operasional sistem informasi, mulai dari deteksi gempa hingga penyebaran informasi ke masyarakat. Ketiga, kami juga mengkaji faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi efisiensi anggaran, seperti ketersediaan alat, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung. Dan keempat, kami mempertimbangkan potensi risiko mitigasi bencana yang bisa muncul akibat keterlambatan atau ketidakakuratan informasi gempa. Metode yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Kami mengumpulkan data melalui studi literatur, laporan resmi BMKG, serta menyebarkan kuesioner kepada 125 responden dari berbagai wilayah di Indonesia. Efisiensi anggaran dalam sektor publik berarti bagaimana suatu lembaga mampu menghasilkan output maksimal dengan input seminimal mungkin. Konsep ini termasuk dalam kerangka value for money yang terdiri dari 3 aspek, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Namun demikian, efisiensi yang tidak direncanakan dengan baik bisa berdampak buruk. Contohnya adalah jika anggaran dikurangi tanpa memperhitungkan kebutuhan dasar, seperti alat deteksi gempa dan tenaga ahli di lapangan, hal ini justru dapat menurunkan kinerja layanan dan membahayakan keselamatan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian inti dari penelitian ini, yaitu berupa pembahasan. Pembahasan kami terdiri dari 2 sumber utama, yaitu hasil studi literatur dan temuan dari survei yang kami sebarkan kepada masyarakat. Pertama, berdasarkan hasil survei terhadap 125 responden dari berbagai daerah di Indonesia, kami menemukan bahwa sebagian besar responden, yaitu 86%, menyatakan pernah menerima informasi gempa dari BMKG. Namun demikian,
sekitar 39% responden menyebut bahwa mereka hanya menerima informasi sekali. Ini menunjukkan bahwa meskipun jangkauan informasi BMKG cukup luas, distribusinya masih belum merata. Mayoritas responden menyebut bahwa mereka mendapatkan informasi melalui media sosial seperti Instagram dan Twitter, diikuti oleh televisi, WhatsApp, dan website resmi BMKG. Artinya, BMKG telah berhasil menyesuaikan saluran komunikasinya dengan kebiasaan masyarakat digital saat ini. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua masyarakat aktif di media sosial, sehingga kanal lain seperti SMS dan siaran radio masih perlu dipertahankan. Selanjutnya, dalam hal kecepatan informasi, sekitar 51% responden menilai bahwa BMKG sudah cukup cepat. Bahkan, 21% menyatakan sangat cepat. Namun, ada juga sebagian kecil yang merasa informasi masih datang terlambat. Ini menunjukkan bahwa sistem deteksi dan penyebaran informasi yang cepat tetap perlu ditingkatkan, terutama di daerah dengan akses terbatas. Untuk tingkat akurasi, sebanyak 69% responden menilai bahwa informasi BMKG cukup akurat, terutama dalam hal lokasi dan kekuatan gempa. Tetapi, ada juga responden yang menyebutkan bahwa data tentang kedalaman dan waktu gempa terkadang kurang tepat. Hal ini menandakan perlunya perbaikan di sisi teknis dan komunikasi data. Menariknya, ketika ditanya apakah anggaran BMKG sudah cukup, hampir 49% responden menjawab tidak tahu, dan 34% merasa anggaran belum mencukupi. Sebagian besar responden juga setuju bahwa jika terjadi pemotongan anggaran, aspek yang paling terdampak adalah SDM dan alat pemantauan. Namun begitu, lebih dari setengah responden optimis bahwa efisiensi anggaran masih bisa dilakukan tanpa menurunkan kualitas layanan, asalkan dengan strategi yang tepat. Beberapa saran dari responden antara lain adalah memperkuat media sosial, menyederhanakan aplikasi BMKG, memperluas jaringan sensor di daerah timur, serta melibatkan masyarakat dan relawan digital dalam penyebaran informasi. Terakhir, responden juga mendorong adanya edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, karena masih banyak masyarakat yang belum paham cara merespon informasi gempa dengan benar. Dari seluruh data yang kami kumpulkan, kami menyimpulkan bahwa efisiensi anggaran memang berpengaruh terhadap sistem informasi gempa BMKG, terutama pada dua aspek utama, yaitu kecepatan dan akurasi penyampaian. Jika pemangkasan anggaran dilakukan tanpa prioritas yang jelas, maka alat pemantauan akan sulit dirawat dan tenaga profesional akan berkurang. Padahal, dalam situasi bencana, informasi yang cepat dan akurat bisa menyelamatkan nyawa. Keterlambatan informasi bisa membuat evakuasi menjadi tidak efektif dan meningkatkan jumlah korban. Berdasarkan temuan tersebut, kami menyarankan beberapa hal. Pertama, BMKG sebaiknya mengoptimalkan media sosial dan aplikasi digital ringan agar bisa menjangkau lebih banyak orang. Kedua, perluasan jaringan sensor terutama di kawasan rawan gempa seperti Indonesia Timur perlu menjadi prioritas. Ketiga, pemerintah tetap perlu mempertahankan saluran informasi tradisional seperti SMS dan siaran radio, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil. Keempat, literasi kebencanaan harus terus ditingkatkan melalui edukasi publik yang konsisten. Dan terakhir, efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif tanpa mengorbankan kualitas layanan utama seperti kecepatan deteksi dan ketepatan informasi. Dengan langkah-langkah tersebut, BMKG diharapkan tetap bisa menjalankan fungsinya secara maksimal, meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.